Sahabatku, pernahkah kamu merasa bahwa kamu sudah memiliki segalanya, harta, kehormatan, keluarga yang tampak harmonis, tapi jauh di dalam hatimu ada lubang hitam menganga yang tak bisa ditutup? Aku tahu, pengakuan ini mungkin akan membuatmu terkejut, marah, atau bahkan menghakimiku. Tapi aku harus jujur, jantungku yang sudah berusia 45 tahun ini, yang seharusnya tenang dan damai, pernah berdebar kencang bukan karena suamiku, Pak Haji Anwar, tapi karena Arif, pemuda 28 tahun, karyawan di toko bangunan kami. Aku terperangkap dalam sangkar emas bernama kesempurnaan. Sebelum kamu menutup video ini karena jijik, kumohon dengarkanlah ceritaku sampai akhir. Mungkin di dalamnya ada sedikit cermin untuk kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentarmu nanti karena aku butuh pandanganmu. Namaku Risa. Orang-orang memanggilku Bunda Risa. Di kota kecil kami, aku adalah simbol kesuksesan dan ketaatan. Aku istri dari pengusaha sukses, pemilik toko bangunan Anugrah Jaya, dan kini suami juga seorang anggota dewan terhormat. Setiap hari aku mengenakan gamis syar'i terbaik, senyumku terpahat anggun, dan kata-kataku selalu berwibawa. Di mata masyarakat, hidupku adalah cetak biru kebahagiaan. Tapi di balik kemegahan itu, aku adalah patung yang cantik. Cantik, tapi tak bernyawa. Suamiku, Pak Haji Anwar, pria hebat. Disiplin, pekerja keras, dan taat beribadah. Dialah yang mengangkat kami dari nol. Tapi semenjak urusan politik menyita seluruh waktunya, rapat demi rapat, kunjungan, hingga jamuan larut malam, ia seolah menjadi milik publik, bukan lagi milikku. Kamar kami terasa dingin. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi terpisah oleh jarak ribuan kilometer. Ketika ia bicara, isinya tentang proyek, target suara, dan janji kampanye. Tidak pernah lagi tentang perasaanku, tentang bagaimana hari-hariku di rumah. Ia sudah tak lagi mendengarku, sahabat. Aku merasa menjadi manajer rumah tangga dan public relations semata, bukan lagi seorang istri yang dicintai dan didengar. Kesepian itu ternyata punya suara yang lebih bising daripada kesibukan. Lalu, di tengah kekosongan itu, muncullah Arif ini dulunya, ya kalau boleh jujur agak bandel. Dia sering luntang-lantung di sekitar terminal sebelum akhirnya kami rekrut. Postur tubuhnya biasa saja, tapi matanya memancarkan tekad. Awalnya dia hanya pekerja serabutan biasa. Tapi setelah melihat disiplin Pak Haji Anwar dan ketakutan akan kembali ke kehidupan lamanya, Arif berubah drastis. Dia bekerja keras, menjauhi pergaulan lamanya, dan bahkan rajin ikut sholat berjamaah di mushola toko. Perubahan itu membuat Pak Haji Anwar terkesan. Dalam waktu singkat, Arif dipercaya penuh. Ia mendapatkan gaji yang lumayan, 4 juta rupiah per bulan, fasilitas kontrakan di dekat toko, dan sebuah sepeda motor dinas. Untuk anak muda dengan latar belakang sepertinya, ini adalah loncatan besar. Dia mulai menata hidupnya, dan aura optimisme itu menular, bahkan ke sudut hatiku yang paling gelap. Aku melihat masa laluku sendiri di sana, perjuangan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Konflik ini bermula dari hal yang sangat sederhana, perjalanan pulang kampung. Setiap beberapa bulan, aku harus pulang ke Tasikmalaya untuk menghadiri acara keluarga atau menengok ibu. Biasanya Pak Haji Anwar yang mengantarku. Tapi semenjak menjadi anggota dewan, mustahil baginya meluangkan 4 jam perjalanan pergi dan 4 jam kembali. Risa, tolong kamu minta Arif yang antar ya. Dia cekatan dan mobilnya sudah pasti aman. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkannya sekarang. Besok ada urgent meeting di provinsi, katanya suatu malam, sambil matanya fokus ke layar laptop, bukan ke arahku. Perjalanan pertama terasa canggung. Aku duduk di jok belakang, Arif di depan. Kami hanya bicara seputar stok semen atau pesanan keramik. Dingin, formal. Tapi itu tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan kedua ke Tasikmalaya, rasa sepi di hatiku entah mengapa pecah di hadapan Arif. Mungkin karena ruang mobil yang sempit, atau mungkin karena keheningan di antara kami menuntut sebuah percakapan. Bunda Risa kelihatan kurang tidur, ucap Arif. Suaranya pelan dan penuh perhatian saat mobil melaju membelah jalanan Ciwidey yang berkabut.
Bukan pertanyaan basa-basi, tapi sebuah pengamatan tulus. Aku terdiam sejenak. Sudah lama sekali suamiku tidak memperhatikan detail sekecil itu. Hanya lelah, Arif. Biasa, urusan di rumah dan toko. Jawabku mencoba datar. Bunda kelihatannya tertekan. Semua orang melihat Bunda sebagai wanita paling bahagia. Tapi sorot mata Bunda tidak begitu. Jantungku langsung mencelos. Bagaimana mungkin anak ini, yang hanya seorang karyawan, melihat apa yang gagal dilihat oleh suamiku selama bertahun-tahun? Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku menceritakan semuanya. Tentang rasa hampa di pernikahan kami. Tentang suamiku yang sibuk dan lupa bahwa aku juga butuh didengar. Aku tidak bermaksud curhat, tapi kata-kata itu mengalir begitu saja. Arif diam. Dia hanya mendengarkan, tanpa memotong, tanpa menghakimi. Matanya sesekali melirik ke kaca spion, memberiku kontak mata yang menenangkan. Hanya dengan mendengarkan, ia sudah memberiku sesuatu yang tak mampu diberikan suamiku. Validasi. Bunda, hidup itu memang lucu. Kadang kita lari mencari uang, sampai lupa apa yang sebenarnya kita pertahankan. Ucapnya pelan. Pak Haji itu orang baik, Bunda. Dia hanya lupa caranya pulang. Kata-kata sederhana itu terasa seperti balutan luka. Aku merasakan pipiku menghangat, dan sebuah perasaan yang sudah lama hilang mulai menyusup. Merasa diperhatikan sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai Bunda Risa yang terhormat. Dan di sana, di dalam mobil yang melaju di tengah kabut pegunungan, benih itu mulai tumbuh. Benih kedekatan yang terlarang, yang berawal dari sebuah kursi belakang dan sepenggal kisah kesepian. Aku tahu ini salah, sangat salah. Tapi hatiku yang kosong menolak untuk peduli. Dan aku baru saja melewati batas pertama yang berbahaya. Setelah curhatku yang tak terduga itu, suasana di mobil berubah. Ada lapisan keintiman yang tebal, seperti kabut Ciwidey yang semakin pekat. Arif tidak lagi canggung. Dia mulai memanggilku dengan lebih santai. Sesekali memplesetkan Bunda Risa menjadi Bu Risa, yang entah mengapa terasa lebih personal. Pada perjalanan berikutnya, kejadian itu terjadi. Seharusnya kami langsung menuju Tasikmalaya, tapi entah kenapa, saat melewati Ciwidey, aku minta berhenti. Arif, kita mampir sebentar ke situ Patenggang, kataku. Suaraku sedikit bergetar. Aku sendiri tak mengerti mengapa. Aku hanya ingin memperpanjang waktu berdua dengannya, jauh dari peran Bunda Risa yang terhormat dan Pak Haji Anwar yang sibuk. Situ Patenggang saat senja itu, sahabat, sungguh menyesakkan. Indah tapi menyesakkan. Kami berjalan di tepian danau. Arif membeli jagung bakar, dan kami duduk di bangku kayu, memandangi perahu-perahu kecil yang berlabuh. Dulu, saya sering kesini sama ibu saya, kata Arif pelan. Sekarang jarang. Bapak sudah meninggal, dan ibu di kampung. Mendengar kisahnya, aku merasa kami sama-sama kesepian. Hanya beda wadah. Aku kesepian di tengah kemewahan, dia kesepian karena kehilangan. Kontras itu justru menarik kami. Kami bicara tentang mimpi. Arif ingin sekali membuka usaha kecil. Aku bicara tentang masa laluku sebelum bertemu Pak Haji Anwar. Masa ketika hidupku jauh lebih sederhana, tapi hatiku lebih ringan. Tawa kami lepas. Tawa yang sudah lama sekali tidak kuberikan untuk suamiku. Kemudian, Arif mengeluarkan ponselnya. Bunda Risa, boleh saya ambil foto Bunda di sini? Aku tersenyum. Sudah lama sekali aku tidak difoto, tanpa harus berpose resmi untuk majalah atau keperluan kampanye. Aku berdiri di dekat pohon besar, dengan latar danau yang tenang. Saat ia mengarahkan kamera, matanya menatapku lebih lama dari yang seharusnya. Jantungku berdebar tak karuan. Itu bukan debaran kagum pada karyawan, tapi debaran yang seharusnya hanya kurasakan untuk suamiku. Aku tahu aku sedang bermain api. Tapi aku merasa seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Dan rasa bersalah itu kalah telak oleh rasa rindu untuk merasakan hidup. Kami kembali ke mobil. Suasana menjadi sangat hening, tapi penuh energi. Energi yang berbahaya. Arif menyalakan mesin. Tiba-tiba, tanganku bergerak di luar kendaliku. Aku meraih tangannya yang ada di tuas persneling. Arif, terima kasih untuk hari ini.
Untuk mendengarkan, bisikku nyaris tidak terdengar. Arif menoleh, wajahnya sangat dekat. Matanya memancarkan campuran rasa hormat, kekaguman, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang sama berbahayanya dengan yang kurasakan. Kami saling menatap. Waktu terasa berhenti. Aku melihat diriku di matanya. Seorang wanita yang sangat rapuh, bukan Bunda Risa yang berwibawa. Dia tidak menarik tangannya. Jari-jari kami saling bertaut, hanya sentuhan ringan, tapi listriknya mengalir hingga ke ulu hati. Rasa bersalah berteriak di telingaku, mengingatkanku pada sumpah pernikahan dan wajah suamiku, Pak Haji Anwar, yang sedang sibuk mengurus rakyat. Tapi teriakan itu tertutup oleh bisikan hatiku yang lapar akan kehangatan. Arif perlahan mencondongkan tubuhnya. Wajahnya semakin dekat. Aku menutup mataku, siap menerima kehangatan yang kuinginkan, kehangatan yang kurindukan. Sebuah ciuman yang terlarang, yang akan mengubah segalanya. Tin! Tin! Klakson truk yang memotong jalan di belakang kami membuyarkan segalanya. Aku tersentak. Arif langsung menarik diri, wajahnya merah padam. Kami sama-sama membeku, aku menelan ludah. Jalan Arif, kita harus segera sampai, kataku. Suaraku kembali menjadi Bunda Risa yang berwibawa. Tapi aku tahu, batasan itu sudah nyaris hancur. Setelah insiden klakson truk, sepanjang perjalanan terasa seperti neraka. Kami berdua bungkam. Ketegangan itu sangat kuat, terasa sesak di dada. Ketika kami tiba di pintu masuk tol, keputusanku sudah bulat. Aku merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan 4 jam lagi ke Tasikmalaya dalam kondisi mental seperti ini. Aku butuh waktu. Atau mungkin, aku butuh keberanian untuk melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Arif, kita menginap saja di daerah sini. Ibu lelah sekali, kataku, beralasan dengan kata-kata lelah, padahal yang lelah adalah hatiku. Arif terkejut. Tapi, Bu Risa besok pagi saja? Kita sudah dekat. Tidak Arif, sekarang kami mencari penginapan. Tentu saja aku tidak mungkin menginap di hotel mewah. Karena itu akan terlalu mencolok. Kami memilih sebuah penginapan kecil, jauh dari keramaian, dan takdir seolah mendukung kebodohanku. Maaf, Bu, kamarnya hanya sisa 1, kata resepsionis itu. Dengan senyum polos, aku menoleh ke Arif. Matanya tampak takut dan bersemangat pada saat yang bersamaan. Ambil saja, Arif, kataku, suaraku datar tapi di dalamnya ada badai. Aku tahu ini adalah titik di mana aku benar-benar harus memilih. Kembali pada kesempurnaan palsu atau mengejar kehangatan yang terlarang. Kami masuk ke kamar yang sempit itu. Hanya ada 1 ranjang. Kami berdua berdiri, canggung di tengah ruangan. Aku mulai melepaskan jilbabku, membiarkan rambutku yang sudah lama tersembunyi itu tergerai. Aku menatapnya. Matanya terpaku padaku. Arif, panggilku, suaraku kembali lembut, buang semua gelar dan kehormatan. Saya tahu ini salah, Bu. Saya tidak mau merusak rumah tangga Bu Risa dan Pak Haji Anwar. Beliau sudah sangat baik pada saya, kata Arif. Suaranya tercekat, penuh penyesalan. Aku yang lelah dirusak oleh kesepian. Arif, balasku. Aku berjalan mendekat. Aku tidak mencari kepuasan fisik darinya, sahabat. Aku hanya mencari bukti bahwa aku masih berharga sebagai seorang wanita, bahwa aku masih bisa didengar, disentuh hatinya. Aku mendekat, dan untuk pertama kalinya, aku memeluknya. Pelukan yang bukan karena nafsu, tapi karena kebutuhan emosional yang mendalam. Pelukan yang mengatakan, tolong aku kesepian. Di dalam pelukan itu, aku merasakan kehangatan yang lama ku nanti. Rasa damai yang tak pernah kudapatkan di samping suamiku yang terlalu sibuk. Saat itulah, aku tahu, aku telah menukar martabat dan kehormatanku demi sepenggal kehangatan dan rasa didengar. Dan aku menyesalinya sekaligus menikmatinya dalam waktu yang bersamaan. Konflik batin ini sungguh menyiksaku. Pagi itu, di kamar penginapan yang sempit, kami bangun dengan perasaan yang campur aduk. Tidak ada gairah, hanya keheningan yang memekakkan telinga dan beratnya rasa bersalah yang menghimpit dada. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku terlihat lelah, tapi mata itu tidak lagi kosong.
Ia menyimpan sebuah rahasia besar, sebuah kesalahan yang mahal. Arif sudah rapi. Dia berdiri di dekat jendela, memandangi kabut yang mulai menipis. Dia tidak menatapku. Bunda Risa, ia memulai, suaranya sangat pelan, nyaris berbisik. Saya minta maaf. Seharusnya ini tidak terjadi. Saya sudah khianati kepercayaan Pak Haji Anwar dan juga batasan diri saya sendiri. Aku berjalan mendekatinya, memegang bahunya. Arif, jangan salahkan dirimu. Ini adalah kesalahanku. Aku yang terlalu lemah dan membiarkan kesepian itu mengambil alih akal sehatku. Semalam aku tidak mencari. Ya, kamu tahu. Aku hanya mencari tempat untuk berlabuh. Dan kau membiarkannya dengan tulus. Kami saling memandang. Hanya ada kesedihan dan penyesalan di mata kami. Kehangatan semalam kini terasa seperti bara yang membakar, menyisakan abu penyesalan. Aku tahu, kami tidak bisa kembali ke hubungan majikan dan karyawan biasa. Kedekatan emosional itu sudah terjalin, dan itu berbahaya. Aku adalah istri orang yang sangat dihormatinya, dan dia adalah masa depanku yang ingin kuperbaiki. Kita lupakan ini, Arif. Anggap ini tidak pernah terjadi. Kita berdua harus janji. Demi Pak Haji Anwar, demi martabatku, dan demi masa depanmu yang cerah, kataku, berusaha memasang kembali topeng Bunda Risa yang berwibawa. Arif mengangguk, sorot matanya menunjukkan janji yang kuat. Saya berjanji, Bunda Risa. Saya akan menjaga rahasia ini, dan saya akan menjaga Bunda dari diri saya sendiri. Kami melanjutkan perjalanan ke Tasikmalaya. Setibanya di sana, suasana rumah keluargaku riuh dengan persiapan hajatan. Aku langsung disambut oleh ibu dan sanak saudara. Pak Haji Anwar menelepon, menanyakan perjalananku yang agak lama. Aku berbohong, mengatakan bahwa kami terjebak macet. Kebohongan pertama, dan itu terasa sangat menyakitkan. Saat sedang mengurus beberapa hal, aku melihat Arif yang tampak canggung sendirian di sudut halaman. Dia sedang menunggu mobil selesai dicuci. Aku merasa iba. Dia sudah menempuh perjalanan jauh dan melakukan kesalahan terbesarnya demi aku. Aku harus melakukan sesuatu untuk menebusnya, sesuatu yang benar dan murni. Di tengah keramaian itu, aku melihat Tania. Tania adalah keponakanku, anak dari kakak perempuanku. Usianya 34 tahun, dan dia seorang janda yang sudah lama berpisah, belum dikaruniai anak. Tania wanita yang mandiri, pandai, dan ceria. Tapi dia tampak lelah dengan perjodohan yang tak berujung. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benakku. Ide yang sangat gila, tapi terasa sangat benar. Sebuah jalan keluar untuk kami bertiga, aku memanggil Tania. Tania, kemari sebentar. Kenalkan, ini Arif. Dia yang selalu mengantarku ke sini. Dia asisten kepercayaanku di toko Anugrah Jaya. Arif dan Tania bersalaman. Tania tersenyum hangat, Arif tampak malu-malu. Arif ini orangnya pekerja keras, soleh, dan punya tekad kuat, Tania. Dulu hidupnya kurang terarah, tapi sekarang dia sudah berubah. Dia ingin punya masa depan yang mapan. Kataku, nadaku sangat meyakinkan. Seolah aku sedang menjual saham terbaik. Aku melihat Tania mendengarkan dengan seksama, dan Arif mendongak, terkejut mendengar sanjunganku. Aku tidak hanya memujinya, aku sedang menceritakan kebenaran tentang dirinya yang kulihat. Mbak Tania sendiri juga orangnya baik, Arif, mandiri dan sangat perhatian pada keluarga, balasku, membalas senyuman Tania. Disitulah sahabat, aku secara implisit mulai menjodohkan mereka. Aku tidak mengatakan kamu harus menikah, tapi aku membuka pintu yang selama ini tertutup untuk Arif. Aku memberinya kesempatan untuk bertemu dengan wanita baik, wanita yang bisa memberinya cinta yang sah dan masa depan yang halal, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kuberikan. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan mengamati interaksi mereka dari jauh. Arif sesekali membantu Tania mengangkat kursi atau membawakan makanan. Mereka mengobrol. Topik obrolan mereka ringan, tapi tawa Tania terdengar tulus, dan Arif terlihat lebih santai daripada saat bersamaku di dalam mobil. Aku merasa lega, tapi juga nyeri-nyeri karena menyadari bahwa kehangatan semalam, kedekatan emosional yang terlarang itu harus kulepaskan. Bahwa aku harus kembali ke kehidupan Bunda Risa yang sempurna,
di samping Pak Haji Anwar yang sibuk. Saat malam tiba, aku memanggil Arif sebelum tidur. Arif, aku serius dengan Tania. Dia wanita baik. Dia butuh pria yang mau berjuang, yang tulus mendengarkan. Dan kamu butuh wanita yang bisa kamu cintai, tanpa ada bayang-bayang masa lalu dan kesalahan orang lain. Kataku, suaraku dipaksakan tegas. Arif menatapku, matanya penuh tanya. Bunda Risa, apakah Bunda melakukan ini karena... Aku menggeleng cepat, memotong kalimatnya. Aku melakukan ini karena aku ingin kamu bahagia, Arif. Kamu sudah banyak membantuku, dan ini adalah caraku membalas kebaikanmu. Ambil kesempatan ini. Jangan ulangi kesalahan yang kita buat semalam. Itu hanya ilusi. Kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas pengkhianatan. Arif diam. Ladoin diem bangangko. Saya mengerti, Bunda Risa. Terima kasih. Malam itu aku tidur sendirian di kamar yang sunyi. Aku tidak menghubungi Pak Haji Anwar. Aku hanya merenung betapa ironisnya hidupku. Aku menggunakan kesalahan terbesar dalam hidupku, perselingkuhan emosional di kamar penginapan, sebagai jembatan untuk memberikan takdir yang lebih baik bagi orang lain. Aku mendorongnya menjauh, menuju cahaya yang halal, sementara aku kembali ke kegelapan kesepian yang abadi. Aku harus menjalani sisa hidupku dengan rahasia ini. Setelah kepulanganku dari Tasikmalaya, hubungan Arif dan Tania berkembang dengan cepat. Aku menjaga jarak, hanya memantau dari jauh. Aku mengizinkan Arif mengambil cuti lebih sering untuk bolak-balik ke Tasikmalaya, bertemu Tania. Setiap kali melihat Arif tersenyum saat menerima telepon dari Tania, aku merasakan rasa nyeri sekaligus kelegaan yang luar biasa. Nyeri karena itu adalah kebahagiaan yang seharusnya bisa kudapatkan dari suamiku, dan kelegaan karena aku tahu aku telah mengarahkannya ke jalan yang benar, jalan yang halal. 3 tahun berlalu. Hari ini adalah hari yang tidak akan pernah kulupakan. Pernikahan Arif dan Tania, toko bangunan Anugerah Jaya libur total. Pak Haji Anwar, dengan bangganya, menjadi saksi nikah untuk Arif. Ia bahkan memberikan hadiah modal awal yang cukup besar bagi Arif untuk mulai membangun rumah tangga. Risa, lihatlah Arif. Anak itu benar-benar berubah 180 derajat. Dulu siapa sangka, sekarang dia jadi menantu keluarga terpandang di Tasikmalaya. Kamu memang hebat, Risa. Bisa melihat potensi orang, kata Pak Haji Anwar di tengah pesta. Merangkulku dengan bangga. Aku hanya tersenyum tipis. Mataku menatap Arif yang kini tampak gagah bersanding dengan Tania yang cantik. Suamiku memuji mataku yang melihat potensi Arif, padahal dia tidak tahu. Mata ini juga sempat terperosok melihat kehangatan yang terlarang. Saat Arif dan Tania menyalami kami, aku memeluk Tania erat. Jaga Arif, nak. Dia laki-laki baik. Dan Arif, jaga Tania. Dia adalah hadiah terbaik dari Allah untukmu. Jangan pernah kecewakan dia, bisikku. Suaraku tercekat. Dalam bisikan itu, ada permohonan agar ia melupakan rahasia kami. Arif menatapku. Tatapannya penuh rasa terima kasih, rasa hormat, dan ya, aku bisa melihatnya. Seperti kenangan yang tak terhapuskan. Ia hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kami tidak perlu menguskan apa-apa. Kami berdua tahu, dia menemukan takdirnya melalui kesalahan terbesar yang pernah kami buat. Tahun demi tahun berlalu, Arif dan Tania dikaruniai seorang putra yang lucu. Hidup mereka makmur. Arif bahkan sudah naik jabatan menjadi manajer toko, dan Pak Haji Anwar sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Sementara aku tetaplah Bunda Risa yang sempurna. Aku dan Pak Haji Anwar semakin sibuk, semakin dihormati, dan ironisnya semakin jauh. Kesepian itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berganti wujud. Beberapa kali, Arif harus mengantarku untuk urusan mendadak, seperti dulu. Dalam perjalanan itu, kami berusaha keras menjaga batas. Pembicaraan kami selalu profesional, selalu tentang toko, tentang Pak Haji Anwar, atau tentang Tania dan putranya. Namun, ada satu momen yang terasa sangat menyesakkan. Suatu sore, saat mobil berhenti di lampu merah, Arif menoleh sekilas ke arahku. Bunda Risa, panggilnya pelan. Putra kami, saya beri nama tengah Anugrah, supaya kami selalu ingat bahwa keluarga kami adalah anugerah yang besar.
Dan saya berterima kasih pada Bunda, karena Bunda yang menjadi jembatan anugerah itu. Aku terdiam. Jembatan. Ya, aku adalah jembatan yang dibangun dari kehampaan dan kesalahan. Bukan aku, Arif. Itu takdirmu. Allah yang menggerakkan hatimu untuk berubah, dan kamu yang memilih jalan yang benar. Jawabku, berusaha keras agar suaraku tetap stabil. Aku tahu dalam kalimat itu, kami sama-sama tahu bahwa jalan yang benar itu adalah menjauhi jalan yang kami ambil di penginapan Ciwidey 3 tahun lalu. Ironi dari semua ini, sahabat, sungguh menusuk aku yang mencari kehangatan terlarang justru menjadi perantara kebahagiaan halal bagi orang lain. Aku, yang hidup dalam kesempurnaan palsu, menggunakan pengalamanku mencari keintiman emosional sebagai alat untuk memastikan bahwa Arif mendapatkan wanita yang benar-benar bisa memberinya keutuhan. Aku mengorbankan diriku, martabat dan ketenangan batinku, demi kebahagiaan Arif dan Tania. Mungkin inilah hukuman bagiku, hukuman untuk hidup dengan rahasia ini, untuk membawa beban penyesalan ini sendirian. Sementara di mata dunia, aku tetap Bunda Risa, ikon kesempurnaan. Setiap aku melihat kebahagiaan Arif, aku merasa lega, tapi sekaligus diingatkan betapa kosongnya hidupku yang harus berpegangan pada topeng ini. Aku kini hidup berdampingan dengan seorang pria yang dulu hampir menjadi pelabuhan gelapku, dan istrinya, keponakanku sendiri, yang tidak tahu bahwa kisah cinta mereka berawal dari pengakuan kesepian yang terlarang di dalam mobil. Kami berbagi rahasia yang tak akan pernah terucap, dan rahasia itu sungguh berat. Aku harus menjadi wanita yang kuat. Kuat untuk tetap menjaga batas tipis ini, kuat untuk terus tersenyum di depan suamiku, dan kuat untuk menjalani hidup yang kuanggap sebagai pertobatan tanpa pengakuan. Hidup ini memang komedi yang pahit. Di hadapan publik, aku adalah Bunda Risa, ikon istri saleha dan pengusaha sukses. Di dalam hati, aku adalah seorang wanita yang pernah mencari kehangatan di pelukan pria yang bukan suamiku, lalu harus hidup dengan rahasia itu seumur hidup. Seringkali, saat aku melihat Arif, kini manajer yang sukses dan suami yang setia, dan Tania, keponakanku yang bahagia, sebuah bisikan muncul di benakku. Jika saja malam itu aku tidak menjodohkan mereka, apakah aku dan Arif akan berakhir bersama? Aku segera menepisnya. Kebahagiaan yang dibangun di atas air mata dan pengkhianatan tidak akan pernah abadi. Kesalahanku dengan Arif di penginapan itu hanya kehangatan sesaat yang kudapatkan dari ilusi bahwa ada orang yang benar-benar melihatku. Itu adalah pelarian dari masalahku, bukan solusi. Aku belajar bahwa suamiku Pak Haji Anwar bukanlah orang jahat. Dia hanya suami yang kelelahan. Dia mencintaiku dengan caranya sendiri, dengan memberikan keamanan finansial, kehormatan, dan kenyamanan. Dia hanya lupa bahwa cinta itu butuh komunikasi, validasi, dan waktu berkualitas. Aku pun lupa bahwa aku punya hak untuk menyuarakan kebutuhanku, bukan malah mencari pelarian. Kini, aku fokus pada memperbaiki apa yang ada. Aku mulai mengambil inisiatif untuk berbicara pada suamiku, bukan tentang bisnis, tapi tentang perasaan. Hasilnya, tidak instan. Pak Haji Anwar masih sibuk, tapi setidaknya, dia sudah mulai mendengarkan sedikit demi sedikit. Aku tahu perbaikan ini akan memakan waktu, tapi inilah pertobatanku yang sesungguhnya. Memperbaiki akar masalah, bukan melarikan diri ke bunga-bunga terlarang. Sahabat, kalau kamu tanya, apakah aku menyesal? Tentu saja, aku menyesal atas kelemahan hati yang hampir menghancurkan martabatku dan rumah tanggaku. Tapi, aku tidak menyesal karena kesalahan itu telah mengajariku sebuah kebenaran besar. Kesepian bisa menyerang siapa saja, bahkan orang yang terlihat paling sempurna. Uang, kehormatan, dan status sosial tidak bisa membeli rasa didengar. Kekuatan sejati seorang wanita bukanlah pada kecantikannya, tapi pada kemampuannya untuk menyuarakan kebutuhannya dan mengambil keputusan yang benar, meskipun itu sangat menyakitkan. Takdir itu lucu. Dari jalan yang salah, kedekatan terlarang. Justru Allah memberiku kesempatan untuk menciptakan takdir yang baik bagi orang lain, yaitu Arif dan Tania. Seolah Allah berbisik,
Aku ampuni kesalahanmu, Risa, asalkan kamu gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan. Jadi, untuk kamu yang mungkin sedang merasa kesepian di tengah keramaian, di tengah pernikahan yang tampak sempurna, jangan lari. Jangan mencari pelarian di tempat yang salah. Bicaralah, sampaikan kebutuhanmu, atau carilah pertolongan profesional. Karena sekali kamu mengambil langkah pertama ke jalan yang terlarang, kamu harus siap hidup dengan konsekuensi dan rahasia yang berat, yang mungkin akan kau bawa hingga ke liang lahat. Hiduplah dalam kebenasan nurani, bukan dalam sangkar kebohongan. Aku adalah Bunda Risa, wanita yang memilih kembali ke jalan yang benar. Aku menjalani hari-hariku dengan senyuman dan kehormatan. Tapi rahasia itu tetaplah bayangan yang setia mendampingi. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dari apa yang kamu dapatkan, tapi dari apa yang kamu lepaskan. Aku melepaskan kehangatan terlarang itu demi mendapatkan kedamaian abadi. Aku kehilangan diriku di dalam kesempurnaan, tapi aku menemukan kembali imanku di dalam penyesalan. Ingatlah sahabat, setiap orang berhak atas kesempatan kedua, tapi tidak semua orang cukup kuat untuk menanggung konsekuensi dari kesalahan pertamanya. Jalan yang benar meskipun sepi, jauh lebih ringan daripada jalan yang salah yang penuh gairah tapi menyesakkan. Jaga hatimu sebelum kesepian menjeratmu. Bagaimana menurutmu tentang takdir yang kutemukan, sahabat? Apakah kamu pernah berada di posisi di mana kamu harus memilih antara yang benar dan yang menyenangkan? Tinggalkan komentarmu di bawah, ceritakan pendapatmu tentang Bunda Risa. Aku akan membaca semua renunganmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe.